Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran PLH ya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi untuk hari ini kita masuk ke bab baru ya, pelajaran 4 yang judulnya kebakaran hutan. Mungkin Anda pernah mendengar apa itu kebakaran hutan ya. Dan ini sering terjadi di beberapa negara dunia, terutama khususnya juga di negara Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran hari ini Ananda dapat menjelaskan penyebab kebakaran hutan. Selain itu, dampak kebakaran hutan dan mencegah kebakaran hutan atau mengantisipasi bagaimana kebakaran hutan bisa kita cegah. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Semoga nanti Anda mengerti dan menyimak materi ini, video ini dari awal sampai akhir. Nah, ini ayah tampilkan gambar ada sebuah mobil, kemudian di sini ada juga hutan ya, sepertinya ini ada api ya. Nah, ini situasi sedang terjadi kebakaran hutan dan kemudian datang petugas kebakaran ya, dinas kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu apa? Kebakaran hutan ini merupakan salah satu bencana alam ya, salah satu bencana alam yang menimbulkan dampak sangat besar bagi kehidupan manusia. Dan ini sangat merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bencana alam juga dapat menyebabkan kematian ya, hilangnya harta benda dan kerusakan lingkungan. Nah, bencana kebakaran hutan merupakan salah satu contoh bencana alam. Apa saja yang menjadi penyebabnya? Ya, bagaimana cara mencegahnya? Nah, ya bahas di sini satu persatu ya. Yang pertama, bencana kebakaran hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki hutan tropis yang sangat luas. Nah, hutan tropis ini memiliki keanekaragaman hayati tertinggi, kedua setelah negara Brazil. Nah, jadi kita itu hutannya sangat luas, kedua ya di dunia. Seiring dengan kebutuhan manusia yang meningkat, hutan dibuka dan dibuat untuk tanah perkebunan dan pertanian. Salah satu caranya dengan membakar hutan. Nah, ini salah satu cara yang tidak boleh kita lakukan. Hutan itu dibuka dan dibuat untuk tanah perkebunan, dan ini hanya pemerintah yang boleh melakukannya. Nah, kemudian ini ada gambar. Nah, yang pertama ya bahas penyebab dulu ya. Ini gambar kebakaran hutan bisa disebabkan oleh alam dan kegiatan manusia. Bisa disengaja oleh manusia ataupun oleh alam. Oleh alam di sini artinya ketika musim kemarau, matahari panas itu akan menyengat ke ranting-ranting daun-daun yang ada di pohon ya. Nah, itu kebakaran yang terjadi yang disebabkan oleh alam. Nah, kemudian di sini ada penyebab yang lainnya juga ya. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai ya. Dan di dalamnya terdapat hewan dan tumbuhan. Nah, ini bisa Anda baca sendiri ayat secara umumnya saja. Nah, kebakaran hutan sering terjadi pada musim apa? Musim kemarau ya. Dan penyebab utamanya yaitu kegiatan manusia dan sebagian kecil oleh alam. Ini penyebab utama terjadinya kebakaran hutan, itu kegiatan manusia. Proses kegiatan secara alami bisa terjadi karena sambaran petir ya. Jadi disambar oleh petir itu bisa terjadi kebakaran ya. Nah, yang disambarnya ini pohonnya, daunnya, rerumputannya. Nah, rerumputan kering itu yang bisa mengakibatkan munculnya api. Begitu juga dengan gesekan dari kayu kering di hutan. Nah, itu ya. Nah, kegiatan manusia juga merupakan penyebab utama
terjadinya kebakaran hutan, ya. Manusia itu dengan sengaja membakar hutan, itu salah satunya untuk apa? Membuka lahan perkebunan, pertanian, dan industri kayu. Nah, itu ya penyebab utamanya. Sekarang dampaknya, dampak dari kebakaran hutan apa? Nah, kebakaran hutan itu akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Apa ya dampaknya? Yaitu akan timbul asap kebakaran. Nah, asap kebakaran itu yang akan menyebabkan terjadinya penyakit. Nah, penyakit apa yang diakibatkan oleh asap? Penyakit ISPA. Nah, ISPA ini ya, infeksi saluran pernapasan atas. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan manusia mulai dari hidung ya, tenggorokan sampai ke paru-paru. Nah, penyebabnya adalah partikel debu atau asap yang terhirup saat bernapas. Debu dan asap menjadi racun bagi organ pernapasan sehingga menjadi radang. Nah, ini akan terjadi penyakit yang sangat berbahaya. Maka dari itu, ketika ada terjadi kebakaran, yang harus kita cegah yaitu dengan menggunakan masker ya, menggunakan masker ini atau masker apa boleh silahkan ya. Oke, kemudian nah ini contohnya, ini ada anak-anak perempuan ya, ini pada pakai menggunakan masker ini mencegah ya, dan ini menjaga kesehatan. Kemudian banyak debu di jalan, nah itu salah satu ya. Nah, di sini juga dijelaskan penyakit yang sering dialami adalah mata perih ya, mata perih merah ya, dan penyakit pada saluran pernapasan. Nah, selain asap itu, asap kendaraan juga sangat berbahaya ya, seperti mobil, kendaraan laut, dan udara. Jadi tidak hanya asap kebakaran ya, asap kendaraan juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Dampak lainnya adalah kerusakan hutan setelah terjadinya kebakaran. Nah, jadi setelah hutan terbakar, itu si tanahnya, struktur tanahnya itu akan menjadi rusak, ya, akan menjadi rusak, ya. Hilangnya pohon-pohon membuat tanah hutan tidak dapat menahan banjir dan mudah tererosi, terkikis, ya. Nah, itu dampak lainnya dari kebakaran hutan. Nah, selain itu banyak sekali makhluk hidup yang akan musnah ya, seperti tumbuhan dan hewan ini pada mati semua. Ular misalnya, burung, katak, hewan ya, itu pada musnah ya, mati karena kebakaran. Maka dari itu kita harus mencegah ya terjadinya kebakaran, dan kita harus menanggulangi ya supaya kebakaran itu tidak terjadi. Nah, bagaimana cara mencegahnya dan menanggulanginya? Ada 5. Yang pertama, apabila melihat kebakaran hutan, segera lapor kepada ketua RT. Ketika di sekitar rumah ya ada yang terjadi kebakaran atau apa, cepat-cepat lapor saja kepada ketua RT atau aparat setempat. Kedua, apabila air terus menjalar, api terus menjalar besar ya, segera laporkan ke posko kebakaran atau ke dinas kebakaran hutan ya, ada Damkar namanya. Apabila terjadi kebakaran, gunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat ya. Alatnya misalnya air atau apa ya, lap juga bisa. Dan yang D, tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi ke hutan ya. Yang terakhir, matikan api setelah kegiatan berkemah selesai. Nah, kalau ada kegiatan camping, kemah itu kan di mana saja ya menyalakan api. Nah, ketika menyalakan api unggun, biasanya itu harus dimatikan lagi apinya. Nah, jika kebakaran hutan telah terjadi, harus secepatnya dipadamkan. Kebakaran yang dibiarkan akan meluas tidak terkendali. Ada beberapa cara ya untuk memadamkannya. Yang pertama, memadamkan api saat masih kecil, kemudian menyiram dengan air, menyiram dengan tanah atau pasir, ya, yang terakhir hujan buatan. Nah, ini satu cara memadamkan kebakaran hutan ya. Nah, latihan soal ya, latihan soal ini ayah buat diambil dari
materi tadi dari awal sampai akhir ya. Ini soalnya isian singkat 5 saja ya. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian tulis soalnya di buku tulis, kemudian isi, cari jawabannya di materi yang tadi sudah ya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan tahu apa itu bencana kebakaran hutan, penyebab, dampak, dan cara menanggulanginya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.